Selamat pagi. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi, Pak. Baik, Pak. Kita akan memulai pelajaran kita hari ini. Namun sebelumnya itu satu orang pimpin kita dalam Sugianti, Pak Guru. Windy, pimpin kita dalam doa. Sebelum kita belajar, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang Kau telah memberkati kami berperjalanan dan boleh tiba di tempat ini. Masa hatinya Tuhan, kami mau belajar. Berkati kami, bukakan pikiran kami agar kami boleh mengerti pelajaran yang disampaikan Pak Guru. Ini doa kami, amin. Amin. Jadi sebelum kita masuk dalam materi kita, saya akan mengabsen siapa yang tidak hadir. Sela, Pak. Sela. Pasti, Siapa Pak lagi? Guru. Pasti. Pasti. Oke. Jadi selebihnya itu ada semua. Materi kita saat ini yaitu karya pemeliharaan Allah dalam ciptaannya. Bahan Alkitab kita yaitu Mazmur 36 ayat 7, Ayub 38 ayat 1 sampai 38, Matius 6 ayat 25 sampai 27. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama yaitu memahami makna karya Allah dalam kehidupan peserta didik. Yang kedua, menguraikan bentuk karya Roh Kudus dalam kehidupan peserta didik. Yang ketiga, menganalisis peran Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Jadi sebelum kita lanjut, siapa yang tahu apa itu pemeliharaan? Pemeliharaan Tuhan, secara khusus pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Siapa yang tahu? Saya, Pak. Ya, Windy. Tuhan itu selalu menjaga kita. Apapun keadaan kita, Tuhan pasti menjaga kita. Oke, terima kasih. Siapa lagi? Sama Pak. Ya, sama semua ya. Ya, Pak Guru. Ya. Betul yang dikatakan Windy bahwa pemeliharaan Tuhan itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita dan Dia tetap setia dalam kehidupan kita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti pemeliharaan itu yang pertama adalah bisa dibacakan oleh Kristiani. Apa, Pak Guru? Proses pemeliharaan Allah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian pemeliharaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata pemeliharaan memiliki arti. Yang pertama, proses, cara perbuatan memeliharakan, pengajaran, perawatan. Yang kedua, pendidikan, peternakan atau tentang binatang. Yang ketiga, penyelamatan, penghindaran dari bahaya dan sebagainya. Yang terakhir, penjagaan harta kekayaan, terutama alat produksi tahan lama dalam perusahaan agar tetap dalam kondisi yang baik. Oke. Jadi pemeliharaan juga merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk menjaga dan memperbaikinya agar selalu dalam keadaan baik. Kemudian makna dari pemeliharaan Allah bisa dibacakan oleh ini. Makna dari pemeliharaan Allah adalah penjagaannya terhadap pelaksanaan rencananya sehingga rencana tersebut tidak mungkin gagal. Allah menolong segala sesuatu dengan kuasanya dan setiap depai berkehidupan dan tindakan semua makhluk tidak luput dari penjagaannya. Oke, terima kasih. Jadi pemeliharaan Allah itu adalah penjagaannya terhadap pelaksanaan rencananya. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan manusia. Dia selalu menjaga manusia. Dia selalu memelihara manusia dan tidak pernah meninggalkan kita. Kemudian aspek-aspek pemeliharaan Allah melalui Roh Kudus. Dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1
Saya akan bacakan. Pada mulanya adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Ia tidak meninggalkan dunia. Justru Allah terus terlibat dalam seluruh aspek kehidupan umatnya dan pemeliharaannya tetap terjadi dalam ciptaannya. Setidak-tidaknya ada dua aspek pemeliharaan Allah melalui Roh Kudus. Yang pertama yaitu pelestarian, yang kedua yaitu penyediaan. Pelestarian dalam pengakuan Daud pada Mazmur 36 ayat 7. Saya akan bacakan Mazmur 36 ayat 7. Firman-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudera yang lebat, manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Jadi menjelaskan bahwa dengan kuasanya Allah melestarikan dunia, begitu juga dalam Kolose 1 ayat 15, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia melalui Yesus Kristus. Allah melestarikan segala sesuatu. Kemudian yang kedua yaitu penyediaan, bisa dibacakan oleh Yuri Madison. Penyediaan. Dibaca sampai habis. Sampai habis, Pak. Ya. Allah menyediakan apa yang diperlukan oleh ciptaannya, dapat dibaca dalam Kejadian 1 ayat 14 dan ayat 29 sampai 30 dan Kejadian pasal 8 ayat 22. Lanjut, Pak. Lanjut, dibaca sampai habis. Daud menegaskan bahwa Allah menyediakan kebutuhan makhluk ciptaannya. Mazmur pasal 104 ayat 1 sampai ayat 35 dan Mazmur 145 ayat 1 sampai ayat 21, serta menyatakan kuasanya untuk menciptakan dan memelihara. Ayub 38 ayat 1 sampai 38. Oke. Selanjutnya yaitu respon terhadap penciptaan Allah dan peran Roh Kudus. Jadi bagaimana seharusnya kita merespon pemeliharaan Allah tersebut? Ada empat, yaitu yang pertama yaitu menyembah Allah, yang kedua yaitu bersyukur dalam segala hal, yang ketiga yaitu menjadikan Allah sebagai sumber dari segalanya, dan yang keempat yaitu bertanggung jawab atas kelestarian Allah. Jadi kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu pemeliharaan Allah akan memberikan rasa keamanan dan ketenangan, mengingat bahwa Allah memiliki kuasa yang tidak terbatas untuk melindungi, memberikan dan membimbing semua umatnya. Jadi demikian materi kita saat ini. Ada tugas, silakan dicatat dan dikumpulkan minggu depan, yaitu tuliskan bagaimana pemeliharaan Allah dalam kehidupan umat manusia. Ya, tugasnya dikumpul minggu depan, yaitu tuliskan bagaimana pemeliharaan Allah kepada umatnya. Jadi demikian materi kita pada saat ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita dipimpin doa oleh Christian dan Liso. Ya teman-teman, sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing,
masing-masing. Marilah kita tenang dan kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, kita panjatkan hadapan hadirat-Mu, di mana telah nyata Engkau telah menyertai kami mulai dari awal pembelajaran kami hingga pada saat ini. Sekarang tiba saatnya Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan tuntun dan santaikan ke perjalanan sehingga kami bisa tiba di rumah kami dengan selamat. Amin. Amin. Jadi sudah bisa pulang ke rumah masing-masing.